kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland guys. Di konten kali ini Mas Jul akan membahas untuk formasi Fairy Api ya guys ya. Jadi FF Api guys. Jadi bagi buat kawan-kawan yang baru bermain atau player-player yang pindah server dan sebagainya, atau yang baru bermain di server baru ya, ini Mas Jul sedikit berbagi untuk pengalamannya Mas Jul ya, untuk rekomendasi FF Api ya guys ya. FF Api apa aja yang bagus untuk diambil guys, dan Fairy apa saja yang untuk formasi PVP ataupun PVE ya guys ya. Jadi di sini Mas Jul untuk bahas FF Api ya guys ya. Oke, formasi api atau SEO api itu memiliki kelebihan tersendiri ya guys ya. Jadi untuk DPS itu dia sangat bagus ya guys ya. Jadi FF Api ini adalah salah satu favorit untuk pemain yang DPS ya guys ya. Jadi player yang ingin bentuk DPS atau pemain yang ingin jadi main damage dealer itu pasti dia suka dengan Fairy Api ya guys ya. Lalu jobnya sendiri itu biasanya ya ninja, lancer, archer ya guys ya. Jadi 3 job ini biasanya untuk yang menggunakan FF Api ya guys ya. Jadi ninja, archer, dan lancer ya guys ya. 3 job ini yang biasanya menggunakan utama formasi api ya guys ya. Tapi Mas Jul minta maaf ya guys ya. Jadi di akunnya Mas Jul ini untuk apinya itu sangatlah jelek ya guys ya. Kenapa jelek? Nggak pernah gacha api guys. Jadi Mas Jul itu memang di akun ini hanya fokusnya ke holy aja guys ya. Jadi Mas Jul minta maaf dulu. Untuk Fairy apinya Mas Jul itu burik ya guys ya, gitu ya. Oke, untuk api sendiri ya guys ya, kenapa dia menjadi salah satu favorit untuk player DPS atau damage dealer? Itu dia memiliki efek fix kritikal ya, lalu memberikan juga peningkatan kritikal dan critical rate ya guys ya. Jadi memang ini sangatlah bagus kalau untuk player DPS ya guys ya. Jadi memang kenapa pada zamannya dulu untuk sebelum selektor holy itu mudah sekali, banyak seperti sekarang, api itu menjadi favorit. Dan sampai saat ini pun masih banyak yang menggunakan api ya untuk DPS ya. Itu OP, memang api itu OP. Jadi dia memberikan damage yang besar. Jadi menurutnya Mas Jul holy dengan api itu sebetulnya damage-nya itu sakit api ya. Apalagi kalau apinya itu kritikalnya bisa mencapai 170% ya, itu gila itu ya. Yang build seperti itu di servernya Mas Jul juga banyak itu yang bikin untuk api ya. Damage-nya sakit sekali guys. Gitu. Jadi memang api ini salah satu yang Mas Jul rekomendasikan kalau ingin bikin full DPS ya, damage dealer ya. Jadi damage-nya sangat besar guys. Ya bisa dilihat ya SEO-nya ya guys ya. Jadi dia intinya menambah fix critical, memiliki penambahan damage critical juga ya guys ya. Jadi memang untuk api ini memang dia istilahnya diciptakan untuk yang DPS ya. Jadi kalau kemarin ada yang tanya Mas Jul untuk bikin tank api gimana, kita menggunakan job api, job tank lalu Fairy-nya api itu gimana, itu Mas Jul nggak tahu ya guys ya. Mohon maaf, betul-betul tidak tahu ya guys ya. Jadi kalau ya ada yang kemarin tanya ke Mas Jul untuk tank api ya, itu untuk katanya meta terbaru ya, itu Mas Jul betul nggak tahu guys, mohon maaf ya. Oke, kita bahasnya akan di album ya guys ya, karena Mas Jul tidak punya Fairy lengkapnya guys ya. Untuk yang pertama ada Rose ya guys, Rose rambut merah. Nah, ini seperti rambutan ya guys ya, rambutnya merah. Lah kenapa ini biasanya ini dia akan muncul ya saat membuat server baru itu sangat mudah ya guys. Jadi memang paling sering muncul ini ya untuk Rose yang rambut merah ini ya. Ini pasti hampir semua player pasti akan memilikinya guys. Jadi hampir semua player pasti akan punya guys untuk Rose yang ini ya, karena memang untuk rate-nya itu memang sangat besar untuk awal ya guys ya gitu. Lalu yang kedua adalah Eri ya guys ya. Ini Fairy yang wajib dimiliki oleh user api guys. Jadi kenapa sih Eri ini wajib harus dimiliki Mas Jul? Oke, yang pertama sendiri Eri itu damage-nya sangatlah besar dan sangatlah sakit ya guys ya. Jadi damage-nya Eri itu dia sangat sakit guys. Lalu Eri itu memiliki
kemampuan untuk menghentikan regen atau menghentikan heal ya guys ya, selama kurang lebih 5 detik guys. Jadi Eri ini adalah FF yang wajib untuk dimiliki bagi user AP guys. Gitu, karena dia selain menghentikan heal, dia juga menghentikan regen ya selama 5 detik guys. Lalu saat menghadapi musuh yang health pointnya di bawah 40%, damage dia akan semakin sakit. Jadi seperti memberikan efek slaughter ya guys ya. Jadi saat health point lawan itu lebih sedikit di bawah 40%, itu dia akan tambahan damage-nya akan sangat sakit ya guys ya. Itu untuk Eri. Makanya kenapa ini salah satu fairy api yang Mas Jul rekomendasikan wajib harus dimiliki. Nah, pasti ada pertanyaan gini, Mas Jul, kalau misal nggak punya Eri gimana? Kalau nggak punya Eri ya guys ya, ini mudah guys. Misalnya gacha kok nggak dapat ya, kalau misalnya gacha nggak dapat kan gitu. Oke, kita harus gacha di yang elemen Mas Jul? Nggak perlu guys, nggak perlu. Kalau untuk Eri nggak perlu kita gacha di itu ya guys ya. Misalnya kalian punya fragmen lebih ya, tinggal kalian tukar saja guys di Converse ini ya. Jadi sudah ada toko penukaran fairy guys ya, ini ya. Jadi di kepingan ini bisa kita tukarkan dengan fairy yang kita inginkan gitu ya guys ya, tapi fairy-nya dengan kasta yang sama. Kalau untuk Eri itu pribadinya adalah balon, Ajisai, lalu Anyelir, Foxglove, lalu Fancy, lalu Ajisai ya. Jadi itu bisa ditukarkan menjadi Eri guys dengan kasta yang sama ya guys ya. Jadi dengan kalau Rose untuk ditukarkan Eri nggak bisa guys. Kenapa? Mas juga nggak tahu guys. Mungkin beda kasta. Mungkin sama-sama SSR tapi kualitasnya lebih tinggi Eri ya guys ya. Oke, lanjut guys. Setelah ini kita cari fairy yang ketiga yang wajib ya guys ya. Oke, untuk fairy yang ketiga yang Mas Jul wajibkan ini adalah Hydrange of Flame. Kenapa Mas Jul kok Hydrange of Flame? Lah, Hydrange of Flame ini dia memiliki skill ya guys ya. Skill seperti Lotus ya guys. Jadi dia untuk menarik lawan guys. Lah, kenapa kok ini diwajibkan Mas Jul? Lah, ini dikombo dengan Eri ya guys ya. Jadi dengan Eri ini dikombo itu maka dia akan sangat sakit ya guys. Kenapa kok bisanya jadi sakit Mas Jul? Si Ajisai, bukan Ajisai, si Hydrange of Flame ini dia saat menarik lawan itu, jadi kita tidak bisa dash ya atau menghindar ya. Jadi kita terkena efek diam ya. Jadi dash pun nggak bisa ya guys ya. Lalu kita kena Eri, otomatis regen kita akan terhenti atau heal kita juga nggak akan bisa. Lah, jadi makanya kenapa ini kalau untuk player versus player atau PvP ini Mas Jul rekomendasikan sekali untuk Hydrange of Flame ini untuk diambil untuk bagi para user AP ya, untuk yang ingin build AP. Jadi kawan-kawan yang baru bikin server baru atau mau bikin server baru atau memang sudah ada rencana untuk misalnya biasa menggunakan air, tanah, angin, mau menggunakan fairy api ya, ini Mas Jul rekomendasikan guys untuk Hydrange of Flame ya, karena ini sangat dikombo dengan Eri, sangatlah bagus guys. Oke, kalau misalnya nggak punya Hydrange of Flame ya guys ya, ini ada Diablo guys. Tapi Diablo ini sayangnya Diablo ini kan tidak masuk dalam FF banner ya guys ya. Dia masuk dalam Fairy Collab ya. Jadi dia masuknya dalam Fairy Collab. Jadi tidak mungkin istilahnya kalau di server baru itu saat tidak collab itu ada. Jadi nggak mungkin ya guys ya. Jadi ini hanya ada saat collab ya guys ya. Ini sangat bagus guys karena dia memberikan silence 3 detik ya guys ya. 3 detik itu ya kalau untuk di game ya lama ya guys ya, 3 detik. Tapi ini tidak semua server ada. Ini biasanya server-server yang lama ya guys ya, yang ada yang mengikuti saat ada event collab-nya gitu ya guys ya. Oke. Lalu yang fairy keempat apa Mas Jul? Mas Jul rekomendasikan untuk PvP, untuk player versus player itu adalah Ixora guys. Ya, Ixora itu dia 3-in-1 ya. Jadi memberikan tambahan attack, memberikan tambahan damage juga memberikan tambahan damage ya guys ya. Jadi 3-in-1. Jadi memberikan tambahan attack, tambahan damage, lalu memberikan heal 1,5% ya, mengembalikan health point yang hilang sementara ya guys ya. Jadi
ini 3 in 1 lah ya untuk Ixora, jadi bagus ya guys. Jadi dia ada pengembalian healnya juga ya dia ya. Makanya Mas Jul sarankan untuk PvP ya itu ya tadi ya. Itu Rose, Eri, Hydring of Flame, lalu Ixora. Tapi ya guys ya, untuk Rose itu biasanya kadang-kadang ya ditukar ya guys ya. Rose itu kadang yang Rose merah itu ditukar, itu bisa ya guys ya. Tergantung dari gameplay masing-masing gitu ya guys ya. Tapi yang Mas Jul wajibkan itu tadi adalah Eri dan Hydring of Flame itu wajib ya guys ya. Itu untuk PvP itu wajib dimiliki. Oke, ini untuk Rose hitam ya. Rose hitam ini dia memberikan efek poison ya guys ya. Jadi biasanya ini rose yang rambut merah itu kadang diganti dengan ini. Jadi rose rambut merah itu yang rambutan ya, rose rambut merah itu dimasukkan asis digantikan dengan ini ya guys ya. Karena apa? Karena ini memberikan efek poison ya guys ya. Jadi poison. Jadi kalau kita kena ini lalu kena Eri, otomatis kita tidak bisa regen 5 detik, poisonnya terus-terusan mengurangi health point kita. Jadi kadang ada yang menggunakannya itu Rose rambut hitam, Eri, Hydring of Flame, Ixora gitu ya guys untuk PvP-nya ya guys ya. Jadi tapi ada juga ini untuk dimasukkan asis ya nggak apa-apa guys. Itu tergantung dari gameplay masing-masing lah ya guys ya. Gitu. Lalu Dahlia guys. Untuk Dahlia ini sendiri untuk dijadikan tim utama itu menurutnya Mas Jul kurang ya. Jadi ini lebih masuk untuk jadi di asisnya aja guys ya. Karena dia kecuali untuk kalau TE ya guys ya. Ini kalau untuk PvP biasanya ini dimasuknya untuk di asis saja guys. Gitu ya. Ini untuk masuknya di asisnya ya. Jadi Mas Jul juga kurang paham kalau misalnya Dahlia itu dijadikan tim utama. Kalau untuk PvP itu kurang paham juga ya guys ya. Jadi gimana gameplaynya atau itu, karena pribadinya Mas Jul itu yang paling enak ya kita untuk PvP itu ya gunakan utamanya Eri, Hydring of Flame yaitu OP sekali itu ya untuk combo seperti itu ya guys ya. Eri dan Hydring of Flame itu combo PvP yang mematikan itu. Jadi apalagi misalnya Hydring of Flame-nya pelangi, Erinya pelangi, waduh udah itu tebuas, jeder gitu ya guys ya. Untuk Dahlia ini Mas Jul, kalau untuk Mas Jul pribadi itu masuknya untuk ini ya apa asis ya guys ya. Untuk Dahlia nih asis. Lalu ada juga ini adalah Winter Cherry. Ini fairy yang wajib user api miliki. Loh kok wajib Mas Jul Winter Cherry? Iya, ini wajib untuk TE ya guys ya. Jadi untuk PvE itu wajib kalian harus memiliki Winter Cherry ya guys ya. Jadi Winter Cherry ini dia menambahkan buff damage ya guys. Jadi saat ini menghadapi monster yang lemah terhadap api, dia akan menambahkan damage-nya kita ya guys ya. Saat kita menggunakan api ya guys ya. Jadi makanya Winter Cherry ini wajib dimiliki untuk kalian user api ya. Ini untuk TE ya guys ya, untuk PvE ya guys ya. Ini sangat berguna guys, gitu guys. Lah, lalu kalau untuk PvP, kalau PvP kurang ya guys. Ini masuknya asis kalau PvP. Tapi kalau untuk PvE ya, PvE itu bukan player versus player, ini sedang yang melawan monster. Ini sangat berguna ya guys ya, karena dia menambahkan buff damage ya, jadi yang lemah terhadap api ya guys ya gitu. Jadi ini wajib dimiliki ya guys ya. Jadi wajib dimiliki untuk yang user api. Jadi buat kalian kawan-kawan ya yang mau bikin api, ini Mas Jul sarankan ini Winter Cherry harus digacha ya guys ya untuk TE teritori elemen ya. Ini sangat penting ini. Karena buffnya tidak main-main ya guys ya. Nah kalau untuk PvE formasinya gimana dong Mas Jul ya? Hydring of Flame kita taruh di asis, ini kita masukkan guys ya gitu ya. Nah, itu tapi kembali lagi guys, itu tergantung masing-masing dari kalian ya guys ya. Jadi ini contoh saja guys, contoh ya, ini untuk PvP-nya gitu ya guys ya. Oke, untuk PvP-nya ini tadi rose yang merah bisa diganti dengan rose yang hitam gitu ya guys ya. Ini rose yang hitam, rose rambut hitam ya guys ya. Tapi ya ada juga tetap yang menggunakan utama sebagai rose yang rambut merah aja ya guys ya. Jadi untuk PvP ya tadi rose rambut merah atau rambut hitam. Lalu Eri ini wajib ya. Eri ini wajib ya guys ya. Untuk Eri ini wajib. Ya guys, untuk Eri ini wajib. Oke, lalu Hydring of Flame ya guys ya. Hydring of Flame ini wajib ya.
itu untuk PVP ya guys ya, ini wajib. Lalu Ixora ya guys, jadi 4 itu ya. Itu tapi ya juga kembali lagi ke gameplay masing-masing ya Mas Jul ingatkan ya. Jadi untuk yang ini, untuk yang PvE itu bedanya hanya kita ganti cherry, kita masukkan Hidring of Flame, kita taruh ya guys. Untuk Ixora tetap main ya gitu. Dahlia pun itu bisa mungkin bisa dimasukkan, tapi Mas Jul nggak terlalu paham Dahlia ya guys ya. Jadi menurut yang Mas Jul, Dahlia itu tetap di assist. Nah untuk Natsu Mas Jul nggak bahas guys ya, karena dia FF collab dan Mas Jul belum punya. Jujur aja belum punya, makanya Mas Jul nggak bisa bahas. Kalau Diablo dulu Mas Jul sudah punya, jadi Mas Jul bisa bahas. Winter Cherry Mas Jul dulu udah punya, makanya pernah punya ya, jadi makanya Mas Jul bisa tahu guys. Begitu guys ya. Jadi ini Mas Jul hanya menjelaskan secara pengalamannya Mas Jul ya guys ya. Jadi tidak harus terpaku 100% dengan Mas Jul, enggak ya guys ya. Jadi ini adalah referensi aja ya guys gitu. Dan kemarin yang ketemu Mas Jul di BK menyapa Mas Jul minta maaf ya guys ya, tidak bisa menyapa balik karena saat Battle Crystal atau BK Mas Jul itu terkadang lag sekali ya, nge-lag. Jadi Mas Jul ingin balas chatnya guys, tapi nggak bisa guys gitu karena nge-lag. Ya jadi Mas Jul mohon maaf ya guys ya, yang misalnya ketemu di BK kok Mas Jul disapa, Mas Jul kok sepertinya diem, itu karena nge-lag ya guys ya gitu. Jadi Mas Jul balasnya di sini aja ya guys ya. Jadi yang menyapa Mas Jul, halo terima kasih sudah menyapa Mas Jul di server 560 kemarin kita cross server ya guys ya. Oke, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu guys. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal konten-konten Mas Jul yang terbaru. Dan jangan lupa ya guys ya, nanti di 5.000 subscriber Mas Jul akan mengadakan giveaway. Jadi dukung terus Mas Jul dengan cara subscribe dan share video Mas Jul sebanyak-banyaknya guys. Oke, sekian dulu guys. See you next time guys. Bye bye.